diuji. Kalau lulus, dapat ijazah. Boleh melanjutkan masuk SMP yang tingkat dengannya. SMP diuji lagi itu. Panas lagi. Kalau lulus, dapat ijazah. Bisa masuk SMA. SMA diuji lagi itu. Lulus, dapat ijazah. Masuk kuliah S1. S1 pun diuji lagi itu, namanya ujian skripsi. Meja hijau kalau bahasa dulu. Kalau di UIN namanya munakasah, diuji. Kalau skripsi kita itu lulus, maka kita dapat ijazah, jadi sarjana kita. Tapi kalau ada orang yang skripsinya tidak jelas, dapat ijazah, palsu ijazahnya itu. Tidak bisa itu. Yang membuat negara kita ini rusak. Seringkali para pemimpin tidak satu kata dan perbuatan. Disuruh sederhana, tapi mereka hidup mewah. Kalau sakit berobat ke puskesmas, rumah sakit kita bagus. Begitu dia batuk berobat ke Singapura, jadi macam mana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Subuh ini kita coba membicarakan surah Asy-Syarh, atau dibaca atau disebut juga Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah. Apakah tidak telah kami lapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ayat ini
bentuknya, syaratnya itu istifham, bertanya, tapi maknanya takkid, mengokohkan. Apa maksudnya itu? Bapak-bapak marah dengan anak bapak-bapak, ibu-ibu marah dengan anak ibu-ibu. Ketika kita marah, kita bilang dengan dia, kau baik-baiklah. Tidak didengarnya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu ngomong dengan anak bapak-bapak, aku ini ayahmu ndak? Aku ini ibumu ndak? Itu bentuknya pertanyaan. Tapi apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya itu? Enggak. Kalau dijawabnya justru masalah itu. Aku ini ayahmu ndak? Iya, engkau ayahku, justru masalah itu. Itu sebetulnya bertanya, tapi tujuannya memperkokoh, memperjelas. Intinya, kalimatnya itu bentuknya, aku ini ayahmu enggak. Artinya apa? Kau jangan macam-macam, aku ini ayahmu. Begitu. Bentuknya bertanya, tapi sesungguhnya untuk mengokohkan. Aku ini ayahmu. Bentuknya, apakah aku ini bukan ayahmu? Begitu juga lah kalimat ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya apa ini? Kami sebenarnya yang sudah melapangkan dadamu. Kenapa? Sebab pada waktu itu Rasul berada dalam tekanan yang luar biasa. Rasul itu semenjak kecil diberi gelar Al-Amin. Begitu dia menyatakan dirinya utusan Allah, orang tidak menyebutnya lagi Al-Amin. Orang menyebutnya Al-Kadzab, yang sangat pembohong. Dia orang yang sangat dipercaya, sangat baik. Setelah mengaku sebagai Rasul, orang memanggilnya sebagai majnun, orang gila. Dia sangat bagus dengan orang. Lalu setelah dia mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, orang menyebutnya tukang sihir. Orang yang selama ini memuji, mencaci. Orang yang selama ini mengangkat, memijak. Wah, sedih kali. Berat sekali. Anak-anak pun, diisolasi. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Wa wada'na anka wizrak. Kami yang sudah mengangkatkan, meringankan beban dirimu. Ada yang menyatakan beban di sini adalah beban kenabian. Karena jadi nabi itu berat. Bagi kita sholat sunat itu sunat. Bagi nabi wajib. Bagi kita boleh menerima sedekah. Bagi nabi tidak boleh. Bagi kita bisa berlaku bebas. Bagi nabi tidak bisa. Karena dia menjadi uswatun hasanah. Oh, berat jadi nabi itu. Dia harus mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang nabi itu ditegur itu. Yang seharusnya bisa dinikmati olehnya dan oleh keluarganya, itu pun diserahkan kepada orang lain. Oh, berat jadi nabi itu berat. Saya pikir-pikir, kalaulah saya jadi nabi, kemungkinannya cuma dua itu. Kalau tidak langsung mati, pasti gila saya itu. Berat jadi nabi itu berat. Makanya kalau ada orang ngaku diri jadi nabi, itu cari kerjaan itu sebetulnya. Cari kerjaan itu. Tidak akan sanggup kita jadi nabi itu.
Sebab dalam hadis Nabi dikatakan asadun nas al-bala al-anbiya. Manusia yang paling berat tantangannya itu, yang paling berat cobaannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang seperti nabi dan yang sepertinya. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, itu semakin kuat godaannya itu. Kalau orangnya S1, itu setannya S1 itu. Tapi kalau ustadz, itu lebih ustadz lagi setannya itu. Semuanya diuji itu. Maka kita pun tidak boleh menganggap remeh ujian. Sebab ujian itu pasti akan kita hadapi. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu kami biarkan begitu saja berkata kami beriman padahal mereka belum diuji. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu pasti menguji kamu. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf. Yang pertama diuji dengan rasa takut. Anggota DPR diuji rasa takut tidak dipilih lagi. Pejabat diuji rasa takut kalau dinonjokkan. Semua diuji rasa takut. Orang tua diuji rasa takut anaknya tidak bisa menjadi apa yang diinginkannya. Diuji semua itu. Wal jua, kelaparan, diuji. Apalagi wa naqsim minal amwal, kebangkrutan, wal anfus, kematian. Ada suami meninggal istrinya, ada istri meninggal suaminya, ada orang tua meninggal anaknya, diuji. Wassamarat, paceklik yang berkepanjangan. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yang ketika ujian itu datang dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita diuji semua itu, berat kali ujian. Jangankan dalam kehidupan, di sekolah saja kita diuji. Dulu kita SD, mau tamat SD biasanya dulu namanya Eptanas itu. Diuji, kalau lulus dapat ijazah. Boleh melanjutkan masuk SMP yang tingkat dengannya. SMP diuji lagi itu. Eptanas lagi. Kalau lulus, dapat ijazah. Bisa masuk SMA. SMA diuji lagi itu. Lulus, dapat ijazah. Masuk kuliah S1. S1 pun diuji lagi itu. Namanya ujian skripsi. Meja hijau kalau bahasa dulu. Kalau di UIN namanya munakasah. Diuji. Kalau skripsi kita itu lulus, maka kita dapat ijazah, jadi sarjana kita. Tapi kalau ada orang yang skripsinya tidak jelas, dapat ijazah, palsu ijazahnya itu. Tidak bisa itu. Sebab diuji semua itu. OS2 pun diuji juga itu. Namanya ujian tesis. Kalau lulus dapat master. Masuk S3. S3 diuji lagi itu. Ujian disertasi namanya itu. Kalau lulus, dapatlah gelar doktor. Doktor disuruh berkarya macam-macam. Maka dapatlah penghargaan profesor. Profesor diuji lagi dalam kehidupan. Kalau dia berhasil, dapatlah gelar almarhum. Nah, itu yang terakhir itu. Nggak ada lagi itu. Jadi semua diuji kita ini. Tapi bapak-bapak jangan menganggap, ibu-ibu jangan menganggap ujian yang paling berat itu adalah ketika kita diuji dengan kesusahan. Tidak. Ketika kita diuji dengan kesusahan, biasanya kita dekat dengan Tuhan. Ada yang meninggal di keluarga kita, rajin kita sholat itu.
nggak dapat jabatan, rajin ke masjid itu. Di Pekanbaru itu ada Masjid Al-Hikmah itu, di Jalan Bima itu. Saya sering nengok kawan-kawan itu, yang kepala-kepala dinas, yang sudah non-job itu, ngumpulnya di situ semua itu. Tapi begitu udah aktif balik, naik balik, udah hilang lagi dari situ. Nah, mungkin bapak-bapak ke masjid ini kena udah pensiun aja dia. Oh, diuji semua itu, diuji. Tapi yang paling berat itu adalah ketika kita diuji dengan kemewahan. Kita mengejek orang korupsi karena kita nggak punya jabatan. Begitu kita punya jabatan, kadang lebih koruptor kita pada dia lagi. Karena ketika kita memiliki sesuatu itu ujiannya lebih berat itu. Berat sekali. Jadi banyak orang yang tahan masuk penjara, keluar penjara. Tapi luluh lantak idealismenya ketika masuk istana, keluar istana. Jadi diuji, luar biasa berat ujian itu. Ada di antara manusia yang bisa menghadapi ujiannya sendiri. Ada di antara manusia yang harus meminta bantuan kepada orang lain. Maka saya pernah menceritakan itu. Kalau kita baca buku Hamka itu kan, antara maghrib dan antara asar dan maghrib, orang di rumahnya itu seperti pasien di rumah dokter, rame gitu. Konsultasi. Ya, konsultasi. Kata Hamka, ketika orang datang ke rumah itu mengadukan semua masalahnya, pada waktu itulah kita tahu bagaimana sebetulnya realitas kehidupan. Wah. Ada sekali Hamka itu nggak bisa menjawab. Datang seorang ibu membawa 2 orang anak gadisnya. 2 orang anak gadisnya sedang hamil. Orang Minang pula itu mengadu kepada Hamka, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, Buya? Kenapa? 2 anak saya ini hamil di luar nikah. Tapi yang menghamilinya pejabat yang sama. Coba pikir itu. Mau dinikahkan, mana caranya? Nggak dinikahkan, macam mana pula? Mau nikah dua-dua, haram hukumnya. Menggabungkan 2 saudari kandung. Dipilih satu, macam mana pula yang lain? Wah, bingung. Akhirnya kata Hamka, hati-hatilah, jaga betul anak itu. Wah, itu. Banyak macam-macam yang terjadi di luar itu, yang tidak ada di buku fikih itu. Saya di Malaysia pernah juga mengalami itu. Saya mengajar, sering ceramah di kalangan TKI itu. Ada perempuan TKI itu, dia ngaku dengan saya, Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang tidak kumpul kebo lagi. Kenapa? Saya bilang, dulu Ustaz sebelum tahu itu haramnya kumpul kebo, sekarang saya di Kuala Lumpur sudah nikah siri Ustaz. Oh, baguslah. Tapi suami saya di Indonesia tidak tahu Ustaz. Coba pikir itu. Punya suaminya dia rupanya di Indonesia, tapi nikah di Malaysia. Coba pikir. Begitulah kadang-kadang ilmu pengetahuan orang terbatas sekali. Dipikirnya nikah itu macam beli cendol aja. Gitu. Oh, macam-macam itu. Jadi kuliah yang sesungguhnya itu bukan di kampus, tapi di tengah-tengah masyarakat. Wa wada'na anka wizrak. Allah sudah melapangkan dadamu ya Muhammad, dan dia juga meringankan tugas-tugas, meringankan tugas kenabian, sehingga tugas itu begitu mudah. Allazi anqadha dhahrak, yang tugas-tugas itu membebani bahumu, membebani hukum. Berat sekali tugas kenabian itu. Dan Nabi berhasil. Nabi bilang, rajinlah beribadah. Nabi itu betul-betul hebat ibadah. Kalau sembahyang malam, kaki sangat bengkak. Kalau bersedekah, sehingga tidak ada di rumah benda yang layak untuk dimakan, karena semua sudah disedekahkan. Nabi bilang harus berani. Dia memang menunjukkan dirinya seorang yang berani. Satu kata dan perbuatan yang membuat negara kita ini rusak.
Seringkali para pemimpin tidak satu kata dan perbuatan. Disuruh sederhana, tapi mereka hidup mewah. Kalau sakit berobat ke puskesmas, ke rumah sakit kita bagus. Begitu dia batuk berobat ke Singapura, jadi macam mana caranya? Kalau sudah tidak satu kata dan perbuatan, ya habislah. Rasul itu canggih. Jangankan Rasul, para sahabat dan para tabi'in itu kalau memimpin, tidak sanggup kita mengikutinya itu. Umar bin Khattab itu termasuk parlente, stylish. Tapi begitu menjadi pemimpin, berubah. Dia nggak berani makan kalau gandum yang dimilikinya itu tidak mampu dibeli oleh rakyatnya. Disesuaikannya cara hidupnya dengan cara kehidupan rakyatnya. Kalau dia beli baju, dipastikannya kalau baju itu sanggup dibeli oleh rakyatnya. Ada cicitnya bernama Umar bin Abdul Aziz, hampir sama dengan atuknya Umar bin Khattab itu. Umar bin Abdul Aziz itu sebelum menjadi khalifah itu parlente, orang yang hebat bergaya. Begitu menjadi khalifah berubah semuanya, berubah. 2 tahun 3 bulan dia menjadi khalifah, berubah keadaan kota Damaskus itu. Mencari orang yang mau minta sedekah itu udah nggak jumpa lagi itu. Orang justru berebut-rebut untuk bersedekah, bukan meminta uang sedekah. Siang nggak berani tidur. Ketika ditanya orang, rehatlah Pak, tidur siang. Oh, saya takut. Yang saya khawatirkan ketika saya tidur, ada rakyat yang memerlukan bantuan saya, tapi saya tidak bisa melayaninya. Apa yang akan dikatakan Allah kepadaku besok? Kalau kita kan tidak kan. Ketika kita bertamu dengan pejabat, apa kata sekretarisnya? Bapak sedang rehat. Oh, ini takut tidur siang. Kata istrinya, malam pun sedikit sekali tidur. Ketika ditanya, kenapa tidak tidur malam? Oh, takut. Kalau melalaikan kewajibanku sebagai hamba Allah. Sehingga kata istrinya, 2 tahun lebih dia menjadi khalifah. Pernah lebih 6 bulan tidak mandi junub. Tidak mandi junub. Ditanya orang kepada istrinya, kenapa? Pemikiran itu tidak ke situ lagi. Pemikiran itu memikirkan umat. Gara-gara memikirkan umat, tidak sempat lagi mandi junub itu. Begitulah takutnya dia mengemban amanah. Kita kadang-kadang pejabat justru begitu punya jabatan masih bisa tambah istri. Macam mana caranya? Kalau sudah mikirin umi, macam mana mau mikirin umat? Begitulah orang-orang dahulu takutnya melalaikan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Ketika dia belum pemimpin, dia seperti manusia normal biasa. Tapi begitu dia jadi pemimpin, berubah. Karena dia tahu pemimpin itu menjadi uswatun hasanah. Saya pernah ceritakan dulu kan, ada tokoh HMI hebat itu di Medan itu. Pernah jadi ketua pimpinan pusat HMI, PB HMI. Profesor Dr. Deliar Nur. Saya punya bukunya di rumah. Udah 2-3 kali saya tamatkan itu. Judul buku biografinya, Aku Bahagian Umat, Aku Bahagian Bangsa. Ada satu lembar di penghujung itu. Di buku itu dia cerita tentang pertemuannya dengan orang kaya di Medan, TD Pardede. Jadi katanya waktu itu TD Pardede udah tua, udah 70 lebih juga. Ketemu dengan Pak Deliar Nur yang waktu itu berumur 50-an lah. Ketemulah. Cerita panjang lebar. Apa kata TD Pardede? Aku punya kisah lucu kemarin. Umurku kan udah 70 lebih ini. Jadi ku inventaris. Siapa sebetulnya tokoh di Indonesia ini yang paling banyak berperan membantu aku sehingga aku bisa kaya seperti sekarang. Oh, di inventarisnya diceritakan di buku itu, bagus.
Setelah diinventaris dapatlah 10 nama. 10 nama itu diinventaris betul-betul lagi. Akhirnya dapat 3 nama cuma yang betul-betul berperan di awal-awal dia membuka usaha itu. Yang pertama, orang yang pertama kali merekomendasikan dia mendapat pinjaman ke bank. Orang itu Dr. Muhammad Natsir, pernah jadi Perdana Menteri. Yang kedua, katanya, yang mencairkan duit melalui Menteri Keuangan, waktu itu namanya Sapruddin Perwira Negara. Yang ketiga, orang yang paling banyak menasihati dia agar berani tampil sebagai pengusaha, itulah Pak Mr. Muhammad Rum. Pernah jadi pejabat tinggi juga itu, pernah jadi Perdana Menteri. Disiapkannya duit itu dalam kotak kecil. Kalau kita jutaan lah. Pada waktu itu kalau salah itu ratusan juta. Tiga kotak itu. Pergi dia ke Jakarta. Sampai di Jakarta, pergi dia ke kantor Pak Natsir di Masjid Al-Furqan. Jalan Keramat Raya itu. Pergilah. Ketemu, berpelukan. Satu seorang Muslim taat, satu seorang Protestan taat, berpelukan. Macam adik-beradik kandung. Selesai berpelukan, dia bercerita lah berjam-jam. Akhirnya kata TD Pardede, Pak Natsir, saya datang kemari, mungkin terakhir lah kita jumpa ini. Oh gitu, umur saya udah 70 lebih, Bapak pun udah 70 lebih. Nah kapan-kapan kita jumpa lagi. Tapi saya minta izin Pak. Setelah saya pikir-pikir, Bapak lah orang yang paling banyak membantu saya ketika saya memulai merintis usaha. Bapak bantu saya dengan KTBLC, ya. Kalau bahasa kita rekomendasi, sehingga bank mau memberikan pinjaman ke saya. Oleh karena itu Pak, sebagai ungkapan terima kasih dari seorang sahabat ke sahabat, tolong terimalah bingkisan ini. Pak Natsir nengok duit dalam kotak itu. Kata Pak Natsir, jangan. Kita bersahabat. Saya menolong Anda waktu itu karena menurut saya Anda memang layak ditolong. Kalau saya terima duit ini, hilang pahala saya menolong Anda itu. Nanti apa kata orang pula? Ternyata Natsir menolong TD Pardede karena dia berharap TD Pardede akan membalas pertolongan itu. Malu kita nanti. Gak mau. Bawalah pulang duit itu. Kami pun berpelukan. Saya pun keluar dari kantornya. Saya pergi ke rumah Pak Rum. Jawabannya sama. Terakhir saya pergi ke kantornya Pak Sapruddin Perwira Negara di Menteng Raya itu, dekat Tugu Tani, di depan kantor PI Menteng Raya 58 itu. Depan ada manajemen center. Jawabannya pun sama. Saya selaku Menteri Keuangan waktu itu menganggap Anda layak menerimanya, maka saya tanda tangan. Kalau saya terima duit Anda sekarang, berarti apa yang saya lakukan dulu tidak ada maknanya lagi. Apa kata TD Pardede kepada Profesor Delianur? Begitulah pejabat-pejabatmu. Udah selesai proyek, tidak ada urusan apapun lagi, tetap tidak mau menerima duit. Pejabat sekarang, proyek belum mulai, udah minta duit semua katanya. Wah. Begitulah hebatnya orang. Kenapa begitu? Mereka menjadi contoh. Hidup untuk melayani, bukan dilayani. Dalam pemikiran mereka cuma ada satu kata, how to give more, not how to take more. Bagaimana memberi, bukan bagaimana menerima. Mindset seperti ini yang sudah hilang, ditelan oleh masa dan digerogoti oleh waktu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami meninggikan sebutan namamu, kami meninggikan derajatmu, kami mengupgrade sebutanmu. Orang kafir Quraisy pada waktu itu berupaya mengkriminalisasi Rasulullah. Setiap orang pergi haji ke Baitullah, mereka memasuki Mekah dari berbagai macam pintu.
Di pintu itu sudah diletakkan orang yang memberikan peringatan. Jangan dekati Muhammad. Jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila. Muhammad itu pendusta. Macam-macam lah. Tujuannya apa? Agar nama Rasul itu tercemar. Dan orang tidak mau mendengar kata-katanya. Tapi warafa'na laka zikrak. Semakin diperkuat upaya menjatuhkan Nabi secara masif, struktural, dan sistematis, justru semakin berminat orang untuk berjumpa dengan Rasulullah. Orang Madinah datang khusus untuk berjumpa dengan Rasul. Terjadilah yang kita sebut dengan Bai'ah Aqabah. Ramai orang datang. Ternyata dipukul semakin muncul, dipalu semakin maju, diarit semakin bangkit, dibakar semakin menggelegar, ditendang semakin menantang. Wah, gak bisa dilawan. Ternyata ketika orang mau merendahkan kita, tapi Allah meninggikan kita, kita tetap tinggi. Tapi ketika kita mau meninggikan diri kita, sementara Allah justru ingin menjatuhkan kita, maka kita pasti jatuh. Saya teringat itu, ada kawan kuliah di Mesir, orang Malaysia. Dia cerita dengan saya. Seminggu sebelum Husni Mubarak jatuh, dia bertanya ke supir-supir taksi kalau dia pergi ke kampus, bagaimana Husni Mubarak? Oh, hebat. Bagaimana Husni Mubarak? Hebat. Semua orang menyatakan dia hebat. Minggu kemudian dia jatuh. Lalu dia naik taksi lagi. Bagaimana Husni Mubarak? Kurang aja. Bagaimana Husni Mubarak? Laknatullah. Ternyata jarak memuji dengan mencaci itu sedikit sekali. Ketika kita berkuasa, para pemuji datang. Tapi ketika kita jatuh, para pemuji hilang. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kawan saya jadi pejabat di Riau, masuk rumah dinas. Ketika masuk rumah dinas, kepala-kepala dinas luar biasa ramainya datang melihat dia di rumah dinas itu. Ramai, puluhan orang hadir ikut melihat perpindahannya ke rumah dinas. 3 atau 4 tahun kemudian dia tidak lagi jadi pejabat di situ. Terpaksa pindah dari rumah dinas. Ketika pindah dari rumah dinas, hanya 4-5 orang aja lagi yang datang itu. Yang lain tiarap semua itu. Saya pikir ternyata ketika kita mendapat jabatan, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi rapat, yang rapat mengaku kerabat. Begitu kita tidak menjabat lagi habis. Lenyap itu. Tidak ada lagi yang mau dekat, terkecuali orang-orang yang seide dengan kita. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib itu pidato. Ketika dia pidato, ramai orang yang mengelilingi dia, bertepuk tangan. Salah seorang sahabat Ali menjumpainya setelah pidato. Apa katanya? Beruntunglah engkau Ali. Kenapa kata Ali? Kawanmu ramai, pengikutmu ramai. Kau dikelilingi orang-orang yang setia denganmu. Kata Ali, jangan kau ngomong sekarang. Kau baru tahu siapa sebetulnya kawanku ketika aku tidak jadi pemimpin lagi. Tidak punya jabatan lagi. Oh, waktu itulah baru tersisih antara bareh johantah. Berpisah antara kaca dan permata. Oh, nampak. Hanya berapa inci orang aja lagi yang dekat dengan kita. Jadi hati-hati. Jangan terlalu berharap dengan manusia. Begitu kita terlalu berharap dengan manusia, siap-siap kecewa.
Kadang-kadang binatang itu lebih tahu berterima kasih dari manusia. Kucing kita kasih makan pagi, kita kasih makan siang. Seminggu kita pelihara, seumur hidup dia ingat itu. Manusia bertahun-tahun kita jaga, bertahun-tahun kita pelihara, bertahun-tahun kita tolong. Dia bisa lupa dalam beberapa hari. Kalau hari sudah panas, banyak kacang, lupa pada kulitnya. Tanya itu dengan Pak Samsuri Jalil. Ketika dia menjabat jadi bupati, berapa banyak orang yang ditolongnya itu. Tapi ketika dia tidak bupati lagi, dia minta tolong dengan orang yang ditolong, berapa persen yang mau menolong itu? Habis. Bapak-bapak pun banyak itu pernah merasakan, kita tolong orang baik-baik. Ketika kita perlu, melengah aja dia itu. Kalaulah dulu kita menolongnya bukan karena Allah, kita kecewa itu. Tapi kalau kita menolongnya karena Allah, kita bukan mengharapkan balasan dari dia, tapi yang kita harapkan justru balasan dari Allah. Jadi, wa rafa'na laka zikrak. Ketika orang mengkriminalisasi Rasulullah, maka Allah menaikkannya. Sehingga namanya itu bukan hanya dikenal di kota Mekah, dikenal seantero negeri Arab. Di seluruh negeri-negeri Arab, orang menyebut-nyebut nama Rasul. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya, di setiap ada kesusahan itu yusra, ada kemudahan. Sepanjang apapun terowong panjang kehidupan, di ujungnya pasti ada cahaya. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat. Kenapa? Al-usri atau al-usru itu pakai alif lam. Sementara yusra itu tidak pakai alif lam. Kenapa al-usr, kesulitan itu ma'rifah. Sementara yusra, kemudahan itu nakirah. Kenapa itu? Kalau bahasa Inggrisnya, ma'rifah itu pakai the people, itu jelas orangnya. Tapi kalau people, itu tidak jelas orangnya yang mana itu. Kenapa kesusahan itu pakai jelas. Tapi kemudahan tidak pakai tidak jelas. Maka kata ahli-ahli tafsir, kesusahan yang pertama, fa inna ma'al usri, itu sama dengan kesusahan yang kedua, inna ma'al usri. Artinya susahnya satu itu. Di dua ayat itu susahnya satu. Yusra tidak pakai alif lam, tak pakai tetap juga dua. Maka yusra itu ada dua, usra itu ada satu. Maksudnya apa? Di setiap ada satu kesusahan, pasti ada paling tidak dua kemudahan. Jadi, di setiap ada satu penyakit, Allah akan memberikan dua obat. Di setiap ada kesusahan, Allah pasti memberikan dua jalan keluar. Artinya, jalan keluar, obat, itu lebih banyak daripada kesusahan dan penyakit. Kalau kita hadapi kesusahan itu, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ada kalanya kita berhasil, tapi ada kalanya kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa, yang membuat kita tidak takut menghadapi kehidupan. Fa'idha faragta fansab. Tidak ada istilah pensiun. Kalau kita sudah selesai di satu urusan, fansab, maka teruskan pekerjaan yang lain. Kalau kita sudah selesai melaksanakan satu kewajiban, teruskan. Lakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Dulu kita bekerja untuk umat ketika kita belum pensiun. Begitu pensiun, bekerja juga untuk umat dalam bentuk yang lain. Dulu kita menjabat, punya kewenangan.
sudah bekerja untuk bangsa. Begitu kita tidak punya jabatan, tetap juga bekerja, tapi dalam bentuk yang lain. Artinya, Islam itu meminta kita untuk senantiasa memberi manfaat dimanapun kita berada. Maka Rasul mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Kalau tidak bisa menjadi epifit, janganlah menjadi parasit. Di tengah-tengah masyarakat begitu. Kalau tidak bisa membantu, jangan menyusahkan. Kalau tidak bisa menjadi penyejuk, jangan menjadi batu api. Kita harus berperan menjadi orang yang senantiasa memberikan kesejukan. Makanya ada satu nabi yang disebut dengan Nabi Khidir. Khidir. Bagi orang-orang tasawuf, Nabi Khidir itu puncak dari kesufian. Tapi kalau menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Khidir itu bukan nama, itu gelar. Saya tengok di Google memang iya, nama Nabi Khidir itu ada itu. Tapi Khidir itu gelar. Khidir itu berasal kata-kata hadrun, artinya hijau. Kenapa disebut dengan Nabi Khidir? Ada yang menyatakan, kalau dia berjalan di padang pasir, tanah atau pasir yang dipijaknya itu akan ditumbuhi oleh rumput. Sehingga padang pasir kalau dia berjalan berubah jadi padang rumput. Tapi ada pendapat yang lebih logis. Kata Hamka, pendapat yang lebih logis itu, Nabi Khidir itu memang khadrun, selalu menghijaukan, mencerahkan, mengharmonikan. Dimanapun dia berada, suasana akan berubah menjadi sejuk. Tidak ada kuswik, tidak kasalasai. Tidak ada karuah dan tidak kajanya. Kalau dia ada di situ, everything is clear. Itulah maka dia disebut dengan Khidir. Karena dia menghijaukan, dia mendamaikan, membuat masyarakat tentram dimanapun dia berada. He is problem solver, not problem maker. Jadi kita juga harus seperti Khidir. Di mana kita berada, orang tenang di situ. Jangan pula di mana kita berada, di situ pasti masalah muncul. Duduk kita di partai, partai pecah. Duduk kita di masjid, masjid dua pemimpinnya lagi. Duduk kita di masyarakat, demonstrasi aja kerja orang, wah susah itu. Kalau itu terjadi, wah berarti kita bukan problem solver, kita udah menjadi part of problem, bukan part of solution. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lah, tanya jawab ditiadakan, sebab pagi ini saya harus ke Kuala Lumpur. Saya udah bilang dengan abang saya, Dr. Gigi Agung ini, saya sekarang rektor di 2 universitas, tapi tetap suami di satu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.